Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Pasar Senen yang biasanya riuh dengan suara tawar-menawar dan derap langkah pembeli, hari itu berubah menjadi pusat perhatian. Di tengah keramaian, seorang ulama muda bernama Gus Ikdam berdiri di atas panggung kecil yang sederhana. Dengan suara lantang namun menyejukkan, ia menyampaikan dakwah penuh hikmah. Para pedagang yang awalnya sibuk dengan barang dagangan mereka mulai berkumpul, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di antara para pendengar, ada wajah-wajah lelah dari para buruh, ibu-ibu yang membawa belanjaan, hingga pemuda-pemuda yang biasanya hanya duduk di sudut pasar. Mereka semua terhanyut dalam ceramah Gus Ikdam yang penuh kedamaian. Rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga keberkahan. Jika mencari rezeki dengan cara halal, insya Allah akan membawa kebahagiaan, ujar Gus Ikdam dengan senyum tulus. Seiring berjalannya waktu, pengajian di Pasar Senen menjadi semakin ramai. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk mencari ketenangan hati melalui dakwahnya. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Ada pihak yang merasa terganggu dengan semakin banyaknya orang yang berkumpul di sana. Di sebuah warung kopi dekat pasar, sekelompok pria bertubuh kekar sedang duduk, mengamati keramaian yang ditimbulkan oleh pengajian itu. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan tatapan tajam dan lengan penuh tato, menerima telepon. Bos Hercules tidak suka dengan keramaian ini. Kita harus kasih tahu si Kia itu supaya berhenti, katanya sambil mengangguk. Malam harinya, saat Gus Ikdam baru saja selesai memberikan ceramah, beberapa pria berbadan besar mendekatinya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah namun mengancam, "Gus, sebaiknya Anda cari tempat lain buat ceramah. Pasar ini punya aturan sendiri." Warga yang masih berkumpul menahan napas, menunggu reaksi Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum. "Pasar ini milik semua orang, termasuk mereka yang ingin mendengar kebaikan," jawabnya tenang. Para preman saling pandang, merasa heran dengan ketenangannya. Tanpa banyak bicara, mereka pun pergi, tapi jelas bahwa peringatan mereka bukan sekadar omong kosong. Hari berikutnya, meskipun ada ancaman, Gus Ikdam tetap datang ke Pasar Senen untuk berdakwah. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia tetap menyampaikan ceramahnya dengan penuh semangat. Setiap ujian dalam hidup ini adalah kesempatan untuk menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Allah, ucapnya dengan suara mantap. Kerumunan justru semakin besar. Banyak orang yang datang karena penasaran dengan keberanian sang ulama muda. Bahkan, beberapa pedagang yang awalnya acuh mulai ikut duduk mendengarkan. Keberanian Gus Ikdam membuat banyak orang terinspirasi, dan pengajiannya menjadi semakin kuat daya tariknya. Sementara itu, di kejauhan, sekelompok pria bertubuh besar mengamati dengan wajah tak senang. Salah satu dari mereka menggelengkan kepala dan mengeluarkan ponsel, menelepon seseorang. "Bos, dia masih belum mau berhenti," katanya singkat. Di sebuah markas tersembunyi di pinggiran kota, Hercules duduk di atas sofa besar dengan wajah serius. Pria bertubuh besar yang telah bertahun-tahun menguasai Pasar Senen itu mendengarkan laporan anak buahnya dengan raut muram. "Kalau cara halus nggak mempan, kita buat dia berhenti dengan cara kita," katanya dingin. Malam itu, beberapa pria bertopeng mendatangi rumah Gus Ikdam. Mereka mencoret tembok dengan tulisan ancaman, memecahkan beberapa jendela, dan meninggalkan pesan di depan pintu, "Pergi, atau rasakan akibatnya." Ketika Gus Ikdam melihatnya pagi harinya, ia hanya tersenyum dan menghapus coretan itu dengan tenang. "Jika kita takut kepada manusia lebih dari takut kepada Allah, maka kita telah kalah sebelum berjuang," ucapnya pada para santri yang mulai khawatir. Ancaman itu tidak menggoyahkan tekadnya sedikit pun. Ia tetap berangkat ke Pasar Senen seperti biasa. Hari itu, suasana di Pasar Senen lebih tegang dari biasanya. Beberapa preman mulai mondar-mandir, mengawasi jalannya pengajian. Ketika Gus Ikdam mulai berbicara, salah satu preman tiba-tiba berteriak, "Cukup!
Pergi dari sini, atau jangan salahkan kami. Kerumunan terdiam. Namun, sebelum Gus Ikdam sempat menjawab, seorang ibu dari tengah kerumunan berteriak, kami butuh ceramah ini. Jangan ganggu kami. Suaranya diikuti oleh beberapa pedagang yang ikut berseru mendukung Gus Ikdam. Melihat situasi semakin panas, preman-preman itu mulai mendorong dan mengintimidasi para jamaah. Tapi saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria tua melangkah maju. Hercules harus dengar ini. Dia mungkin menguasai pasar, tapi hati kami tetap milik Allah, katanya tegas. Suasana semakin menegang, dan pertarungan pun seolah tinggal menunggu waktu. Ketegangan di pasar Senen mencapai puncaknya. Salah satu anak buah Hercules, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, maju dengan wajah garang. Cukup omong kosong. Kami sudah memperingatkan, teriaknya sambil mengayunkan tinjunya ke arah Gus Ikdam. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan gerakan ringan dan cepat, Gus Ikdam menghindar tanpa kesulitan. Tangan preman itu hanya mengenai udara kosong. Ia mencoba lagi, kali ini dengan pukulan lebih keras, tapi Gus Ikdam kembali melangkah ke samping dengan tenang, seolah sudah memprediksi gerakan lawannya. Kerumunan yang menyaksikan terperangah. Mereka tak pernah melihat seorang ulama bergerak secepat itu. Bahkan, beberapa preman lain mulai ragu. Apa-apaan ini, bisik salah satu dari mereka. Namun, wajah Gus Ikdam tetap penuh ketenangan, tanpa sedikit pun niat membalas serangan. Suasana semakin tegang. Preman-preman Hercules mulai bergerak maju, ingin menyerang bersama-sama. Tapi Gus Ikdam hanya mengangkat tangannya dengan tenang. Aku tidak ingin bertarung, katanya. Tapi jika kalian memaksa, ketahuilah bahwa ilmu bukan hanya milik kalian. Seorang preman yang lebih besar mencoba menendang, tetapi dengan satu gerakan cepat, Gus Ikdam menangkap kakinya dan dengan lembut memutar tubuh lawannya, membuatnya jatuh ke tanah tanpa cedera. Sontak, para penonton bersorak, sementara para preman mulai gelisah. Seorang pria tua dari kerumunan berbisik kepada seorang pedagang, kalian tidak tahu? Gus Ikdam dulu belajar silat dari pendekar besar di pesantrennya. Kabar itu menyebar dengan cepat. Kini, orang-orang tidak hanya menghormatinya sebagai ulama, tetapi juga sebagai seorang pendekar sejati. Di kejauhan, Hercules yang menyaksikan semuanya dari balik kerumunan akhirnya melangkah maju. Pria besar itu memiliki aura mengintimidasi, dengan sorot mata tajam dan tubuh yang dipenuhi otot. Orang-orang otomatis memberi jalan saat ia mendekat. Gus, kau memang luar biasa, katanya dengan suara berat. Tapi ini wilayahku. Aku tidak bisa membiarkanmu mengubah aturan di sini. Ia lalu membuka jaketnya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka, tanda banyaknya perkelahian yang telah ia lalui. Gus Ikdam tetap tersenyum. Aku tidak ingin bertarung, Hercules. Aku hanya ingin menyampaikan kebaikan. Namun, Hercules tidak mendengar. Ia maju dengan cepat, mengayunkan pukulan keras yang bisa melumpuhkan siapapun. Semua orang menahan napas. Pukulan Hercules melesat ke arah wajah Gus Ikdam, tetapi dalam hitungan detik, Gus Ikdam bergerak gesit, menghindar, dan dengan satu gerakan sederhana, ia menepuk pundak Hercules dengan tenaga yang terukur. Seketika, tubuh besar Hercules kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Suasana menjadi sunyi. Para preman menatap pemimpin mereka yang kini terduduk di tanah dengan wajah terkejut. Hercules sendiri terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia, yang selama ini tak terkalahkan, kini jatuh hanya dengan satu serangan. Gus Ikdam tidak menunjukkan kesombongan. Ia justru mengulurkan tangan untuk membantu Hercules berdiri. Kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang terkuat, katanya dengan suara lembut. Tapi siapa yang bisa mengendalikan kekuatan itu untuk kebaikan. Hercules menatap Gus Ikdam dengan mata yang penuh pertimbangan. Selama ini, ia mengira kekuatan adalah segalanya, tetapi hari ini ia menyaksikan sesuatu yang berbeda, kekuatan yang datang dari ketenangan dan kebijaksanaan. Ia berdiri perlahan, menatap anak buahnya yang masih kebingungan. Kemudian, dengan suara lantang, ia berkata, mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh mengganggu pengajian di Pasar Senen. Perkataannya membuat para preman terkejut, tetapi tak ada yang berani membantah. Gus Ikdam tersenyum dan menepuk pundak Hercules. Setiap orang bisa berubah, selama hatinya terbuka untuk kebaikan, ujarnya. Sejak saat itu, Pasar Senen menjadi tempat yang lebih damai.
Bahkan, beberapa mantan preman mulai ikut dalam pengajian, termasuk Hercules sendiri. Dakwah Gus Ikdam bukan hanya mengubah pasar, tetapi juga hati mereka yang mendengarnya. Di malam yang sunyi, Hercules duduk di bangku kayu di sudut pasar Senen, menatap kosong ke jalanan yang mulai lengang. Gus Ikdam duduk di sampingnya, dia menunggu. Setelah beberapa saat, Hercules akhirnya berbicara, suaranya berat dan penuh luka. "Dulu aku bukan siapa-siapa," katanya. "Aku tumbuh di jalanan, tanpa orang tua, tanpa rumah. Aku belajar bertahan hidup dengan kekerasan. Setiap hari aku harus bertarung, mencuri, dan berbohong hanya untuk makan. Lalu seseorang memberiku pekerjaan, bukan pekerjaan baik, tapi cukup untuk bertahan." Ia menghela napas. "Aku naik ke puncak dengan cara yang sama seperti aku hidup, dengan tinju. Aku pikir, kalau aku cukup kuat, aku tidak akan lagi diinjak-injak. Tapi entah kenapa, semakin kuat aku, semakin kosong rasanya." Ia menatap Gus Ikdam. "Dan sekarang, kau datang, mengalahkanku tanpa menyakitiku. Itu hal yang baru bagiku." Gus Ikdam tersenyum lembut. "Kekalahan bukan akhir, Hercules. Justru dari sana kita bisa belajar." Ia menatap pemimpin preman itu dengan penuh makna. "Kau menghabiskan hidup untuk bertahan dan menaklukkan orang lain. Tapi pernahkah kau berpikir, mungkin hidup ini bukan tentang menjadi yang terkuat, tapi tentang menjadi yang paling bermanfaat?" Hercules terdiam. Kata-kata itu bergema di dalam hatinya. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, semua orang yang telah ia taklukkan, semua musuh yang telah ia kalahkan. Tapi apa hasilnya? Ketakutan dan kesepian. "Aku tidak tahu caranya," kata Hercules pelan. "Aku sudah terlalu lama hidup seperti ini." Gus Ikdam menepuk pundaknya. "Setiap orang bisa berubah, asal ia mau mencoba. Aku tidak memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa masih ada jalan lain." Keesokan harinya, Hercules bangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan dan kekuasaan. Tapi perubahan tidak semudah itu. Ia melihat anak buahnya, orang-orang yang selama ini mengandalkannya sebagai pemimpin yang keras dan ditakuti. Di hadapan mereka, ia mulai ragu. "Jika aku berubah, apakah mereka akan tetap menghormatiku? Ataukah aku akan dianggap lemah?" pikirnya. Beberapa anak buahnya mulai bertanya-tanya. "Bos, ada yang aneh sama lo. Lo gak biasanya begini," kata salah satu dari mereka. Hercules hanya diam. Ia sadar, keputusannya akan menentukan segalanya. Jika ia tetap berada di jalannya yang lama, ia akan terus hidup dalam kekerasan. Tapi jika ia memilih jalan yang ditawarkan Gus Ikdam, ia harus menghadapi hal yang lebih menakutkan, kehilangan kendali atas kelompoknya sendiri. Tidak semua anak buah Hercules senang dengan perubahan sikapnya. Beberapa dari mereka merasa bos mereka telah kehilangan arah. "Kalau bos kita jadi lembek seperti ini, kita bakal kehilangan segalanya," geram seorang pria bernama Guntur, tangan kanan Hercules yang paling setia dalam kekerasan. Malam itu, Guntur dan beberapa anak buah yang masih setia pada cara lama berkumpul di sebuah gudang di pinggiran pasar. "Kalau Hercules sudah tidak sanggup memimpin seperti dulu, maka dia harus disingkirkan," katanya dingin. Yang lain mengangguk setuju. Sementara itu, Hercules mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa anak buahnya mulai menjauh, berbicara dalam bisikan-bisikan, dan tatapan mereka berubah dari hormat menjadi curiga. Ia tahu, ada badai yang akan datang. Dan kali ini, ia harus memilih, bertahan sebagai pemimpin dengan cara lama atau melawan demi perubahan yang lebih baik. Malam itu, ketika Hercules berjalan melewati gang sepi di belakang pasar, ia dihentikan oleh sekelompok orang, anak buahnya sendiri. Guntur berdiri di tengah, wajahnya penuh kemarahan. "Bos, lo udah berubah. Lo bukan lagi Hercules yang kami kenal," katanya. Hercules menghela napas. "Aku tidak berubah. Aku hanya sadar bahwa ada jalan yang lebih baik." Tapi Guntur tidak peduli. Ia memberi isyarat, dan beberapa preman langsung menyerang. Hercules tidak punya pilihan. Dengan refleks yang masih tajam, ia menghindar dan membalas, tapi kali ini ia tidak bertarung untuk menang, hanya untuk bertahan. Satu persatu, anak buahnya tumbang, hingga hanya tinggal Guntur yang tersisa. Dengan napas tersengal, Guntur menatap Hercules dengan benci. "Jadi ini akhirnya, bos?"
Lo lebih memilih jadi orang baik daripada tetap berkuasa? Hercules menatapnya lama, lalu berkata, aku memilih untuk bebas. Guntur hanya menghela napas, lalu pergi tanpa berkata-kata. Sejak malam itu, Pasar Senen tidak lagi sama. Kekuasaan Hercules berakhir, tapi bukan karena ia dikalahkan, melainkan karena ia memilih jalan yang lebih baik. Bersama Gus Ikdam, ia mulai perjalanan baru, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk mencari cahaya yang lebih terang. Malam itu, Hercules duduk sendirian di tepi sungai kecil di belakang pasar. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang jarang ia rasakan. Pikirannya berputar tentang semua yang telah terjadi, pertarungan, kekuasaan, dan akhirnya, kekalahannya yang justru membawanya pada kesadaran baru. Ia mengingat kembali masa kecilnya, saat pertama kali bertarung untuk bertahan hidup. Ia tidak pernah punya pilihan lain selain menjadi kuat, menjadi orang yang ditakuti. Namun kini, setelah pertemuannya dengan Gus Ikdam, ia menyadari bahwa ada jalan lain yang bisa ia tempuh. Jalan yang tidak membutuhkan tinju atau rasa takut untuk dihormati. Keesokan paginya, Hercules menemui Gus Ikdam di masjid kecil dekat Pasar Senen. Dengan suara pelan, ia berkata, Gus, aku ingin berubah. Aku ingin meninggalkan semua ini, tapi aku tidak tahu caranya. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebijaksanaan dan tersenyum. Langkah pertama adalah niat, dan kau sudah memilikinya. Langkah berikutnya adalah istiqomah, berpegang teguh pada niat itu. Sejak hari itu, Hercules mulai mengubah hidupnya. Ia berhenti mengatur para pedagang, melepaskan kekuasaannya, dan meminta maaf kepada mereka yang pernah ia sakiti. Tidak semua orang percaya pada perubahannya, tetapi ia tetap berusaha. Ia tahu bahwa pertobatan sejati membutuhkan waktu dan kesabaran. Dengan mundurnya Hercules dari dunia premanisme, suasana di Pasar Senen perlahan berubah. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi ancaman kepada para pedagang. Orang-orang mulai merasa aman berjualan tanpa takut dipalak atau diganggu. Para preman yang dulu berada di bawah Hercules pun terpecah. Beberapa mengikuti jejaknya dan meninggalkan kehidupan lamanya, sementara yang lain memilih pergi ke tempat lain, mencari pemimpin baru. Pasar Senen yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Pedagang kecil yang sebelumnya takut-takut kini berani berbicara. Mereka bisa berdagang dengan tenang tanpa harus membayar uang keamanan kepada kelompok manapun. Suasana pasar menjadi lebih hidup, lebih ramah, dan lebih penuh berkah. Hercules sering berkeliling pasar, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai teman bagi para pedagang. Ia membantu mereka mengangkat barang, menengahi konflik kecil, dan kadang-kadang hanya sekadar mengobrol. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bukan dari kekuatan, tetapi dari kebermanfaatan. Gus Ikdam tidak menyia-nyiakan perubahan besar yang terjadi di Pasar Senen. Ia sering mengingatkan jamaahnya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya. Allah tidak melihat masa lalu kita, tetapi melihat bagaimana kita berusaha memperbaiki diri, katanya dalam salah satu pengajiannya. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia memiliki masa lalu yang buruk. Bisa jadi, suatu hari nanti, ia lebih mulia daripada kita. Kisah Hercules menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para pemuda yang dulu mengikuti jejak premanisme mulai berpikir ulang tentang pilihan hidup mereka. Beberapa dari mereka datang kepada Gus Ikdam, bertanya bagaimana cara untuk berubah. Hercules sendiri sering berbagi kisahnya. Aku dulu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, katanya kepada para pemuda. Tapi sekarang aku tahu bahwa kekuatan sejati adalah keberanian untuk berubah dan melakukan hal yang benar. Dengan berkurangnya ancaman dari para preman, pengajian Gus Ikdam semakin berkembang. Jika dulu hanya segelintir orang yang berani datang, kini ratusan orang berkumpul setiap pekan untuk mendengarkan ceramahnya. Para pedagang, buruh, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak muda mulai ikut serta. Suasana di Pasar Senen menjadi lebih harmonis. Banyak yang datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk mencari ketenangan hati melalui ilmu dan nasihat. Bahkan, beberapa mantan anak buah Hercules ikut menghadiri pengajian. Mereka duduk di barisan belakang, awalnya ragu, tetapi perlahan-lahan mulai larut dalam pesan-pesan kebaikan yang disampaikan. Mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal keberkahan. Gus Ikdam semakin dikenal luas. Orang-orang dari luar Pasar Senen mulai berdatangan untuk mendengarkan dakwahnya.
Namun, di tengah semua kesuksesan ini, ia tetap rendah hati. Semua ini bukan karena aku, katanya. Ini karena Allah membuka hati kita semua untuk berubah menjadi lebih baik. Hercules kini menjadi orang yang berbeda. Ia bukan lagi seorang preman yang ditakuti, tetapi seorang murid yang haus akan ilmu. Ia sering menghabiskan waktunya di masjid, mendengarkan Gus Ikdam, belajar membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam lebih dalam. Banyak yang terkejut melihat perubahan drastisnya. Siapa sangka, si Hercules yang dulu bengis, sekarang rajin ikut pengajian, ujar seorang pedagang. Tapi mereka yang mengenalnya lebih dekat tahu bahwa perubahan itu bukan sekadar sandiwara, itu adalah pencarian jati diri yang sejati. Suatu hari, setelah pengajian selesai, Hercules mendekati Gus Ikdam. Gus, aku ingin lebih dari sekadar pendengar. Aku ingin belajar lebih dalam, ingin memahami hidup ini dengan cara yang benar. Gus Ikdam tersenyum. Itulah niat yang benar. Belajarlah, dan gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Dengan tekad baru, Hercules mulai membantu Gus Ikdam dalam dakwahnya. Ia berbicara kepada anak-anak muda yang dulu melihatnya sebagai panutan, menceritakan perjalanan hidupnya, dan mengajak mereka ke jalan yang lebih baik. Ia mungkin telah meninggalkan dunia premanisme, tetapi kini ia menemukan tujuan baru, menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi orang lain.